Halo, apa kabar? Selamat datang di kelas Komputer Grafis Basic Corel Draw. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi bekerja dengan objek grafis. Nah, pada materi pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana mengubah ukuran suatu objek. Di layar, saya sudah membuat 3 jenis objek dan saya akan mencontohkan bagaimana cara mengubah ukuran tersebut dari ketiga objek tersebut. Pertama, kita akan mengklik objek yang akan kita ubah ukurannya, kemudian nanti akan muncul kotak hitam di pojok-pojok atau di kiri, kanan, atas, bawah. Nah, kemudian kita akan menarik salah satu dari kotak hitam tersebut. Tentunya setiap tarikan memiliki efek yang berbeda. Di sini saya akan mencontohkan jika saya menarik kotak hitam yang berada di setiap pojok. Untuk pojok bawah, kemudian pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah. Nah, dapat kalian lihat bahwa ketika saya menarik kotak hitam di pojok kanan tersebut, bentuknya tidak berubah, bentuknya tetap proporsional, hanya ukurannya saja yang berubah. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana jika saya menarik kotak hitam pada kiri tengah, kanan tengah, atas tengah, dan bawah tengah. Saya akan tarik, kemudian nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya bahwa ketika kita menarik pada bagian tengah, kanan, kiri, atas, bawah, ketika kita menarik kotak hitam tersebut, ukurannya berubah, namun bentuknya pun ikut berubah. Bentuknya tidak lagi proporsional, tidak lagi seperti bentuk awal. Ada cara lain untuk mengubah ukuran objek, yaitu menggunakan property bar. Caranya kita masih tetap harus mengklik objek yang akan kita ubah ukurannya. Kemudian nanti kita akan masuk ke objek size. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah tanda gembok atau log ratio-nya. Jadi ketika log ratio-nya ini tidak aktif, maka ketika kalian mengubah ukurannya, misalkan di sini saya akan mengubah menjadi 100 mm, kemudian saya enter, maka rasio dari atau bentuk dari objek tersebut dia berubah ukuran, juga berubah bentuk. Di sini kalian bisa lihat bahwa bagian bawahnya masih tetap 81. Gimana kalau saya ubah menjadi 100 juga? Nah, di sini bisa kalian lihat ikut berubah lagi. Bagaimana jika saya melok rasionya? Tanda rasionya aktif ini adalah ketika tanda gemboknya tertutup ya. Nah, di sini saya akan mengubah menjadi menggunakan persentase, kita ubah menjadi 50%. Perhatikan di bawahnya, di atasnya 132%, bawahnya 122%. Saya masukkan 50%, kemudian saya enter. Nah, bagian bawahnya langsung ikut berubah juga. Baik, namun bagaimana jika saya nonaktifkan lagi? Di sini saya mengubah menjadi kembali 100%. Bisa kalian perhatikan bagian bawahnya tidak berubah dan bentuknya kembali ikut berubah. Selanjutnya kita akan masuk materi kedua, yaitu bekerja dengan objek grafis, mewarnai objek. Nah, untuk mewarnai objek ada 5 pilihan menggunakan color palette, fill color and line color, smart fill, interactive fill, dan mesh fill. Tentunya kelima cara ini juga bisa kalian gunakan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana mewarnai objek menggunakan color palette. Pertama, kita klik objek tersebut, kemudian kita masuk ke color palette. Color palette ini selalu berada di sebelah kanan. Nah,
Ini yang disebut color palette. Untuk menampilkan warna lainnya, kita bisa mengklik tanda panah ini, kemudian nanti akan muncul lebih banyak color palette lagi. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Caranya sangat mudah sekali. Kalian tinggal mengklik salah satu warna. Di sini saya contohkan misalkan menggunakan warna turkis. Nah, ketika kita klik warnanya, otomatis objeknya langsung terisi. Jadi saya contohkan lagi, saya klik warna merah, objeknya langsung berisi warna merah. Jadi untuk menggunakan color palette ini sangat mudah, kita tinggal pilih saja dan gunakan klik sebelah kiri. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah outline-nya? Outline ini adalah garis tipis atau garis luarnya. Di sini saya akan zoom. Cara untuk men-zoom menggunakan mouse adalah dengan men-scroll ke atas. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa outline-nya ini berwarna hitam. Saya akan mengubahnya menjadi warna merah. Caranya masih dengan mengklik color palette, namun gunakan klik kanan. Kita klik dulu objeknya, kemudian klik kanan. Nah, bisa dilihat bahwa outline-nya berubah menjadi warna merah. Nah, itu cara menggunakan color palette. Kemudian cara selanjutnya adalah fill color dan line color. Fill color dan line color ini berada di bagian kanan bawah. Ini tandanya, ini adalah fill color dan ini adalah line color. Caranya kita masih harus mengklik objeknya, kemudian double klik atau klik 2 kali pada panel fill color. Nah, di sini nanti akan muncul option seperti ini. Untuk fill color ini ada beberapa jenis. Pertama, uniform fill, yaitu warna-warna solid. Ada fountain fill. Fountain fill ini untuk warna gradasi. Ada pattern fill atau pola-pola yang sudah dimiliki dari Corel. Ada bitmap. Ada two color pattern fill. Ini contohnya, jadi dia hanya ada 2 warna, kita bisa menggantinya. Kemudian ada texture fill atau dengan tekstur yang sudah dimiliki Corel. Ada juga postscript fill. Nah, ini misalkan kita membentuk seperti bubble, karpet. Nah, sini saya akan mencontohkan yang pertama menggunakan uniform fill. Kita pilih terlebih dahulu menggunakan pick tools. Jika kita ingin mengubah, kita bisa tarik garis di sini, misalkan mau menghasilkan warna hijau, atau kita bisa menggunakan palet yang sudah ada. Ini menggunakan Pantone warna biru misalkan, saya contohkan. Kemudian saya klik OK. Maka tadi objeknya akan berubah warna. Kemudian saya akan mencontohkan lagi menggunakan fill. Saya menggunakan fountain fill. Kita akan membuat warna gradasi. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih warnanya. Nah, di sini gradasinya kita mau ke warna putih atau mungkin ke warna hijau. Kemudian kita OK. Nah, bisa dilihat dia menjadi warna yang dihasilkan gradasi. Kemudian objek yang ketiga, kita gunakan pattern atau pola. Di sini saya akan pilih polanya ini sunrise. Kemudian kita OK. Nah, bisa kalian lihat dia objeknya terisi dengan pola yang dimiliki oleh Corel. Kemudian saya akan ubah juga. Ini saya menggunakan tekstur yang ingin saya gunakan, misalkan tekstur yang ini. Kemudian kita OK. Nah, kalian bisa lihat bahwa kotak atau objek yang saya buat sudah terwarnai dengan beberapa banyak pilihan. Kemudian saya ingin mengubah outline-nya.
saya tinggal double klik pada Align Tool. Nah, di sini pada Align Tool kita dapat mengubah ketebalan dari garis tersebut atau garis luarnya. Sini saya akan ubah pertama garisnya menjadi 2 mm, kemudian menggunakan warnanya adalah warna peach. Kemudian saya OK. Bisa kalian lihat objek tadi outline-nya berubah menjadi lebih tebal dan warnanya menjadi peach. Selanjutnya saya contohkan lagi, kita double klik atau klik 2 kali lagi. Misalkan saya juga masih tetap ingin mengubah ketebalannya. Nah, sekarang saya ingin mengubah style garisnya. Style garisnya ini kita klik di sini, ada banyak pilihan, ada dash, ada dot, ada dash panjang, ini ada banyak macam-macamnya. Saya akan pilih menggunakan dash yang panjang ini, kemudian saya akan klik OK. Nah, bisa kalian lihat bahwa outline-nya juga ikut berubah. Selanjutnya saya akan menggunakan Smart Fill. Untuk Smart Fill ini berada pada toolbox. Jika tidak muncul pada toolbox kalian bisa tambahkan di sini, klik tanda plus, kemudian kalian cari untuk Smart Fill. Biasanya ada di bagian bawah. Nah, kemudian apabila checklistnya belum aktif, kalian klik tanda checklist. Nah, apabila masih belum muncul, kalian klik lagi tanda panah di sini, maka bisa kalian lihat Smart Fill ini ketika kalian klik ini akan aktif. Caranya ini seperti menuangkan cat pada objek. Kalian bisa pilih salah satu warna. Di sini saya memilih warna hijau. Kemudian pilih objek yang ingin kalian warnai. Ketika muncul tanda seperti tanda panah ini, ketika kita klik objeknya akan berubah. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian untuk objek selanjutnya jika ingin diwarnai lagi, kita tinggal klik lagi. Nah, kita pilih lagi. Jadi untuk Smart Fill ini kita bisa menggunakan langsung seperti menuang cat pada objek. Kemudian Interactive Fill. Untuk Interactive Fill ini kita pilih juga di sini. Kebetulan saya sudah mengaktifkannya. Jika belum, kalian bisa mengaktifkan, menambahkan dengan mengklik tanda plus ini. Untuk Interactive Fill hampir sama seperti Fill Color dan Fill Line. Jadi untuk objek yang ingin kalian warnai, kalian pertama klik objeknya, kemudian kalian pilih ini mau menggunakan uniform fill atau fountain fill. Saya contohkan menggunakan fountain fill. Nah, bedanya adalah kita bisa langsung mengatur untuk bagaimana posisi warnanya. Sini jadi untuk fountain fill ini kita mengaturnya bisa langsung ada tanda layar, tanda panah. Kemudian misalkan kita menggunakan pattern, kita juga bisa mengatur pada posisi mana dan kita atur lagi. Kalau tadi pada fill line itu langsung cara otomatis, nah kalau di sini kita bisa mengaturnya. Nah, jadi sudah cukup jelas untuk interactive fill. Kalaupun kita ubah lagi, misalkan yang sini kita bisa atur. Nah, jadi untuk interactive fill ini cara awalnya hampir sama, namun penerapannya adalah dengan menarik ke area tertentu. Ini area yang dimaksud adalah tanda panah ini, kemudian kotak ini. Selanjutnya adalah mesh fill. Nah, cara mesh fill ini adalah salah satu cara terakhir untuk mewarnai, hampir mirip dengan interactive fill, tapi kita bisa mewarnai berdasarkan grid. Pertama kita aktifkan dulu untuk mesh fill-nya.
Di sini kita adanya di interactive fill, kemudian mesh fill. Nah, di sini kalian lihat akan muncul grid. Kemudian ketika kita bisa mengubah bagaimana grid tersebut, kemudian kita klik. Nah, kemudian misalkan warna. Jadi dengan menggunakan mesh fill ini kita bisa menambahkan banyak warna dan pewarnaannya berdasarkan grid. Silakan nanti kalian bisa mempraktekkan untuk pewarnaan ini pada objek nanti yang kalian buat masing-masing. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari bagaimana merapikan objek atau mengatur jarak objek. Nah, di sini saya kembali sudah membuat beberapa objek. Kalau kita hanya memiliki 2 objek, mungkin kita cukup mendrag saja. Tapi bagaimana jika kita memiliki banyak objek seperti ini dan ingin kita rapihkan? Caranya kita akan mengaktifkan Line and Distribute Tools, yaitu pada menu bar kita pilih objek, kemudian Align and Distribute-nya kita klik di sini, maka akan muncul tab atau properti tabulasi Align and Distribute. Cara lainnya, jika kalian ingin menggunakan shortcut, bisa mengklik Ctrl, Shift, dan A, maka akan muncul. Nah, cara untuk merapikan objek ini ada beberapa. Pertama, saya akan mencontohkan untuk meratakan objek. Caranya adalah kita harus menseleksi semua objek. Pastikan objek itu semua terseleksi. Jadi kita untuk memastikannya tidak bisa misalkan hanya bagian, contohnya di sini tadi ada yang tidak terseleksi, maka objek yang ini tidak akan ikut terapihkan. Jadi harus terseleksi semua. Kemudian di sini untuk merapikan pada bagian atas line top, kita tinggal klik, atau shortcutnya adalah menggunakan Ctrl T. Kita akan kembalikan posisinya tidak rapi lagi, kemudian kita shortcut menekan tombol T, dia akan rapi. Nah, bagaimana untuk merapikan bagian bawahnya sehingga sejajar bagian bawahnya? Ini bisa kita klik bagian bottom, align bottom. Nah, ini akan rapi secara bagian bawah. Shortcutnya adalah menekan tombol B. Saya contohkan, kita kembalikan. Nah, ketika saya klik B, dia akan rata otomatis bagian bawahnya. Kemudian saya ingin meratakan secara horizontal. Sini saya seleksi lagi, kemudian rata secara horizontal. Nah, dia akan rapih secara tengah. Shortcut untuk horizontal ini adalah tombol H. Saya klik H. Nah, nanti akan otomatis juga. Kemudian untuk meratakan misalkan secara vertikal, ini vertikalnya misalkan kita untuk ini, nah dia akan menumpuk dan rata secara vertikal. Ini saya contohkan yang vertikal, dia bagiannya akan rata di tengah vertikal. Kemudian untuk supaya rata kanan, kita klik line left, atau rata tadi rata kiri, line left, rata kanan, line right. Caranya shortcutnya adalah R dan L. Di sini kalau L rata kanan, L rata sebelah kiri. Nah, selanjutnya untuk mengatur jarak dari setiap objeknya, di
Ini kan jaraknya berbeda-beda nih. Caranya sama, kita seleksi lagi, kemudian kita pilih. Ketika kita klik left, dia akan meratakan sisi objek sebelah kiri. Kemudian kalau kita mengklik top, dia akan meratakan bagian atas. Nah, untuk bagian align and distribute ini silakan kalian mencoba masing-masing, bisa dengan dicontohkan dengan membuat banyak objek terlebih dahulu, kalian kemudian coba untuk meratakan objek berdasarkan sesuai keinginan kalian. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.